Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Kalau kita belajar mengenai HTML, teman-teman ya, terutama HTML5, itu kan teman-teman tahu bahwa di dalamnya terdapat banyak sekali elemen-elemen baru atau tag-tag baru yang bisa kita gunakan. Nah, dari banyaknya tag-tag tersebut, ada beberapa tag yang keren yang mungkin kalian belum tahu atau belum pernah gunakan. Nah, di video kali ini, kita akan bahas beberapa tag tersebut dan bagaimana caranya untuk menerapkannya pada website kita. Apa aja tag-tagnya dan bagaimana cara pakainya, kita akan lihat setelah pesan dari sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Oke, jadi teman-teman, Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan penyedia hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan yang beragam. Mulai dari shared hosting unlimited, cloud hosting, VPS, domain, sampai dengan pembuatan website. Keunggulan utama dari Niaga Hoster ini adalah hostingnya yang super cepat dan juga memiliki keamanan ekstra agar website kita dapat terlindungi dari serangan hacker, malware, ataupun virus. Selain harganya yang terjangkau, Niaga Hoster memberikan jaminan server uptime nyaris 100%, yang artinya website kita akan selalu online setiap saat. Dan selain itu juga, Niaga Hoster ini memiliki tim support yang siap sedia membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Langsung kontak aja melalui fitur live chat-nya yang tersedia selama 24 jam. Dan saat ini, Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang sangat besar sampai dengan 80% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Dan menurut saya, paket hosting personal ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena dengan harga segini, kita dapat fitur yang lengkap banget. Jika kalian membeli paket ini langsung selama 3 tahun, kalian yang harusnya membayar sebesar 3,8 jutaan, ini kalian hanya perlu membayar sebesar 760 ribuan aja. Dan kerennya lagi, ini sudah termasuk nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri. Jadi total yang perlu kalian bayarkan setelah ditambah pajak 10% adalah 840 ribuan aja. Dan jika kalian mau dapat potongan lagi, di akhir, sebelum kalian check out, kalian bisa masukkan kode kuponnya WP-UNPAS untuk mendapatkan lagi diskon sebesar 10%. Jadi lumayan kan? Total yang harus kalian bayarkan sekarang hanya sebesar 750 ribuan aja. Dan ini langsung untuk 3 tahun. Setelah itu, kalian tinggal bayar aja dengan metode pilihan pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk website atau aplikasi kalian, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Mari bangun suksesmu sekarang bersama Niaga Hoster. Oke teman-teman, jadi tag atau elemen pertama yang akan kita bahas adalah tag untuk menampilkan gambar pada halaman kita. Nah, mungkin kalian sudah tahu bahwa kita bisa menggunakan tag yang namanya IMG untuk menampilkan gambar pada halaman web kita ya. Jadi cara tulisnya, tinggal panggil tagnya. Kebetulan tag ini tidak memiliki penutup atau pasangan, lalu kita tinggal tulis src. Kita bisa simpan gambar apapun di sini selama kita sudah memiliki filenya ya. Saya sudah punya folder namanya IMG, di dalamnya ada logo PNG. Jadi caranya tinggal kita panggil aja nama foldernya, IMG, lalu nama file beserta ekstensinya, logo PNG. Nah, jangan lupa diisi juga tag ALT atau alternate text-nya untuk menuliskan nama gambarnya sebagai alternatif ketika gambarnya tidak bisa ditampilkan. Misalnya saya tulis di sini logo WPU. Oke, ini harusnya teman-teman sudah pada tahu semua cara menampilkan gambar ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di dokumentasinya, ini saya masuk ke dokumentasi dari Mozilla. Ini katanya tag image itu untuk menyimpan sebuah gambar ke dalam dokumen. Tapi disarankan gambarnya ini adalah gambar yang menjadi elemen dari halaman. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya thumbnail, kalian punya logo, kalian punya slideshow, itu silakan gunakan IMG. Kalau kalian mau manggil icon, itu sarannya jangan pakai IMG, tapi pakai SVG ya. Nah, tapi selain IMG itu ada tag yang lain teman-teman, yaitu tag yang namanya figur. Ya, kalau kita cari di sini, figur ini juga sama untuk menyimpan gambar, tapi di dalamnya memiliki caption. Jadi kalau gambar kalian ada judulnya di bawahnya, nah itu bungkus dia ke dalam tag figur. Contohnya kalau misalkan kalian bikin artikel di blog, di bawah blognya ada judul gambarnya, atau kalian menyimpan sumber gambarnya dapat dari mana. Nah, daripada kalian menggunakan tag paragraf misalnya, kalian bisa gunakan figur. Ini lebih tepat ya. Jadi contohnya, kalau kita kembali ke sini, misalnya kita punya tag figur, begini cara bikinnya. Di dalamnya kita bikin 2 elemen. Yang pertama gambarnya, yang kedua ada fig caption. Ini sekarang tag-tagnya jadi satu bagian.
Nah, contohnya misalkan sekarang saya punya di dalam tag image satu buah gambar lagi. Ini ya, namanya 1.jpg. Kita tinggal panggil di sini img/1.jpg. Kita tulis juga alt-nya. Misalkan ini typing on a laptop. Judulnya juga sama, kita kasih typing on a laptop. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, ini gambarnya tadi terlalu besar ya ukurannya, belum saya resize. Gimana kalau kita resize dulu di sini, kita kasih width misalnya 150, kita save, kita kembali ke sini, sudah kecil, dan ini adalah gambar yang menggunakan figur, di bawahnya sudah ada judul dari gambarnya. Dan kalau misalkan kita mau kecilin juga gambarnya, saya bisa kasih CSS saja, kita bikin si figurnya, lebarnya 600 pixel, kita lihat hasilnya, atau kita coba lihat dia sebelah-sebelahan ya. Oke, jadi ini ya, kita sudah kasih figurnya 600 pixel, tinggal kita kasih gambarnya width-nya 100%. Nah, jadi ini gambar beserta caption. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat dokumentasi tadi ya, itu kalau menggunakan Visual Studio Code itu gampang aja, tinggal kita sorot tag-nya, lalu kita bisa klik di sini ada MDN Reference. Ini adalah dokumentasi yang selalu saya lihat, dokumentasi dari Mozilla ya. Nah, ada satu lagi tag yang dinamakan dengan picture, teman-teman. Jadi untuk gambar tuh ada 3, bisa pakai image, figure, dan juga picture. Nah, kalau picture untuk apa nih? Coba kita lihat dokumentasinya ya. Nah, ini lihat, picture itu adalah sebuah elemen HTML yang di dalamnya bisa aja terdapat tag source. Tag source ini boleh nggak ada atau lebih dari satu. Dan satu tag image. Nah, buat apa kita punya banyak tag source? Ini ketika gambar kita itu mau berbeda-beda relatif terhadap lebar layar gitu. Jadi kita mau ganti-ganti gambar sesuai dengan lebar layar. Nah, ini keren banget teman-teman. Gambar kita bisa responsif tanpa menggunakan CSS. Nah, tinggal kita kasih tag picture, di dalamnya ada tag source dan tag image. Source-nya boleh banyak. Kita coba ya. Kita kembali lagi ke codingnya. Nah, di dalam sini kita butuh tag source. Nah, tapi tentu saja kita harus punya beberapa gambarnya dulu, teman-teman. Jadi contohnya di sini saya sudah punya 3 buah gambar yang sama, tapi dengan ukuran yang berbeda. Ya, yang pertama ada laptop_LG, ini untuk gambar yang besar. Ini saya punya 1000 x 600 pixel. Ada yang laptop_MD, ini lebih kecil, 600 x 360, dan ada laptop yang SM. Small, ini 300 x 180. Nah, ini saya mau panggil gambarnya beda-beda sesuai dengan lebar layarnya. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Sekarang di dalam source-nya, itu kita butuh yang namanya media. Untuk menuliskan media query di sini. Contohnya, kalau misalkan kita kasih aturannya di sini, misalnya ketika lebar layar minimalnya, gitu ya, itu 360 pixel dan maksimal lebar layarnya itu 576 pixel, maka src setnya atau source setnya kita akan pilih gambar yang small. Jadi kita ambil dari img/laptop_sm.jpg, terus kita duplikat aja. Ini saya kecilin dulu. Kita duplikat, pencet Alt, Shift bawah. Nah, ini kita ganti lagi. Sekarang, kalau lebar layar minimalnya 576 dan maksimalnya 768, saya mau panggil yang medium. Nah, selain dari 2 ini, baru saya panggil img. Nah, ini adalah image defaultnya. Baru kita panggil img/laptop_lg. Jadi ini panggil yang besar. Kita kasih aja laptop gitu ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Sekarang saya mau pakai live preview ya, teman-teman boleh install extension namanya live preview supaya gampang lihatnya. Live preview. Nah, ini ya, live preview. Silahkan klik aja kalau pakai Visual Studio Code extension, lalu cari live preview. Ya, kita kembalikan ke sini dulu. Klik kanan, live preview. Nah, ini. Kalau saya geser, oh, tidak berubah karena ini ada typo, teman-teman. Ini lupa saya kasih .2. Nah, silahkan ditambahkan. Oke, kalau sudah di-save, sekarang kita coba nih. Ketika lebar layarnya kecil, gambar yang tampil juga yang kecil. Tapi ketika saya perbesar, dia pindah tuh. Gambarnya jadi gambar yang sedang. Kalau saya perbesar lagi, gambarnya jadi memilih yang large. Nah, ini bagus banget supaya ketika dibuka di lebar layar tertentu, gambar yang di-download sesuai dengan ukurannya. Jadi nggak terlalu besar. Nah, jangan seperti ini sebetulnya ya. Ini saya punya gambar logonya gede banget, tapi saya kecilin di sini.
Nah, ini kurang tepat karena kita nggak butuh file yang terlalu besar. Sebaiknya disesuaikan aja dengan ukuran tampil gambarnya mau sebesar apa. Yang cocok adalah ketika kita pakai picture seperti ini. Oke, jadi itu cara kita menampilkan gambar. Ternyata selain image, ada dua elemen atau tag yang lain. Tag berikutnya yang akan kita bahas adalah tag untuk menampilkan atau menjalankan audio dan video di halaman website kita. Untuk audio, itu kita punya tag yang namanya audio, seperti ini. Ya, kita tinggal panggil aja nanti filenya di mana. Ya, jadi ini sekarang contohnya saya sudah punya 2 buah folder yang berisi 1 buah audio dan 1 buah video ya. Audionya MP3, videonya MP4. Nanti akan kita coba pakai. Oke, misalkan kita akan panggil dulu audionya. Saya punya audio /1.mp3. Kita bisa tambahkan di sini atribut yang namanya controls. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya di browser, sudah ada kontrolnya dan kita bisa play ataupun pause audionya. Nah, kalau misalkan kalian ingin memberikan judul audio, itu sebaiknya audionya juga disimpan ke dalam tag figure. Jadi figure itu bukan hanya untuk menyimpan gambar saja, tapi kita bisa terapkan juga untuk audio dan video. Jadi ini kita masukin ke dalam, lalu tinggal kita kasih fig caption. Sekarang saya pengennya captionnya ada di atas dari playernya. Kalau tadi kan gambar di bawah gambarnya ya. Soalnya ini saya ambil dari audio bebas pakainya YouTube yang dibuat oleh Track Tribe dan judulnya adalah Modern Attempt. Kalau kita jalanin, tampil seperti ini. Itu untuk audio, jadi playernya udah ada, keren seperti ini. Begitu pula untuk video teman-teman ya. Jadi video juga bisa langsung aja kita kasih di sini video, ambil source-nya begini, lalu tinggal kita kasih control. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini dia videonya. Dia penuh satu layar, kalau kita pengen bikin kecil, tinggal kita ubah aja width-nya, misalnya setengah dari layar. Nah ini, sudah ada videonya dan playernya langsung. Tuh ya, seperti ini. Jadi itu dia untuk tag audio dan video. Selanjutnya, ini sebetulnya simple aja. Ini adalah sebuah tag input atau elemen input untuk menampilkan kalender, ya, atau disebutnya date time picker ya. Jadi kita tinggal bikin tag input yang tipenya, ini kan kita bisa pilih banyak ya. Ada salah satunya adalah date. Nah, jadi kalau kita bikin date seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, otomatis inputnya tampilnya seperti ini. Kalau kita klik logo kalendernya, dia akan otomatis membuka date time picker yang tampilannya udah keren seperti ini. Kita bisa ganti bulannya, kita bisa pilih harinya, atau kita bisa reset untuk kembali lagi ke tanggal sekarang. Tapi kalau misalkan kita pengen agar tanggal defaultnya bukan tanggal hari ini, nah itu bisa juga. Caranya adalah dengan menambahkan value di sini. Nah, lalu kita isi dengan format tanggal yang kita inginkan. Misalnya kita pengen pindahkan ke 1 Januari 2022. Ya, kita tinggal tulis saja formatnya tahun dulu, lalu bulan, lalu tanggal. Sekarang kalau kita lihat hasilnya, yang pertama kali tampil adalah tanggal yang kita isi di dalam value-nya. Nah, sekali lagi kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, silakan kunjungi MDN reference-nya. Nah, di sebelah kiri itu ada banyak tipe inputnya. Ya, yang bisa kita pilih, yang akan kita coba selain date, itu kita bisa ganti, atau kita tambahkan aja deh ya. Kita bikin input lagi, kita bisa ganti jadi month, untuk menampilkan bulan. Jadi sekarang, ini langsung bulannya tuh. Jadi kalau kita mau bikin usernya memilih bulan tertentu, kita bisa gunakan ini. Atau kita mau minggu. Nah, bisa juga ya. Kita duplikat lagi, kita ganti jadi week. Ini juga ada. Tuh, jadi mau di range minggu ke berapa dari 1 bulan. Week 9 di tahun 2022. Atau mau time. Time juga ada. Ya, jadi jam berapa? Tuh, ya keren banget. Bahkan kalau misalkan kita mau gabungkan semua, itu kita bisa pakai date, time, dash, lokal. Nah, ini hasilnya lengkap tuh. Ada tanggalnya dan juga jamnya. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi yang bisa menampilkan appointment misalnya ya, itu bisa menggunakan date, time, lokal. Elemen berikutnya yang akan kita coba itu disebut dengan data list. Nah, data list ini keren ya, karena kita bisa menerapkan fitur autocomplete tanpa menggunakan bantuan JavaScript misalnya. Contohnya, yang paling sederhana, misalnya kita mau nampilin daftar nama kota. Misalnya saya tulis di sini, kita kasih label aja. Saya mau nampilin daftar kota di Jawa Barat misalnya ya. Kita tulis Jabar, ini. Misalnya begini. Nah, terus di bawahnya kita bikin sebuah elemen input yang tipenya teks. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Dan seperti ini ya.
Kita bisa nulis seperti biasa kalau begini. Nah, tapi sekarang kita bisa tambahkan sebuah atribut namanya list di dalam inputnya. Listnya namanya bebas. Ini menentukan kita akan menggunakan data list yang mana. Nah, sehingga kita harus bikin elemen baru atau tag baru yang namanya data list untuk mengisi daftar kota di Jawa Barat ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih ID yang namanya sama, baru di dalamnya kita akan bikin option dengan nama value kota di Jabarnya. Misalkan Bandung. Oke, kalau saya tulis 1 seperti ini, kita balik ke webnya. Nah, maka yang tadinya inputan biasa, kalau saya klik, sekarang lihat ada panah ke bawahnya. Yang menampilkan kota Bandung. Nah, ini keren banget nih. Coba sekarang kita cari daftar nama kota di Indonesia ya. Saya tulisnya gini, daftar kota di Indonesia. Saya mau ambil yang Jason. Nah, ini udah ada yang bikinin dari M. Tegar Santosa. Kita pakai ya. Kita ambil region, kita cari Jawa Barat. Nah, ini kita copy aja deh. Kita copy, kita simpen di bawah sini. Lalu saya akan seleksi menggunakan multiple kursor biar gampang. Saya simpen dulu kursornya di paling bawah. Saya pencet Alt, Shift bersamaan, terus kita blok. Supaya kursornya sekarang semua berada di depan, seperti ini. Nah, biar gampang kita langsung ketik aja option, value. Oke, lalu kita pencet tombol N supaya ke akhir. Sekarang kita bikin tutup option. Oh, ini otomatisnya kita hapus aja. Dan kita hapus komanya. Jangan lupa kasih lebih besar dari. Oke, kita save. Ini ada koma yang kelebihan 1, kita hapus. Nah, jadi sekarang kita sudah punya banyak kota-kota. Bandungnya hapus aja. Coba kita lihat hasilnya. Oh, ini ada yang kurang kutip. Oke, save. Kita kembali ke webnya. Sekarang kalau diklik, tuh. Kotanya sudah banyak. Dan kalau misalnya kita ketik beberapa huruf, misalnya Bandung, otomatis sudah dicarikan ya, secara autocomplete. Dan ini tanpa menggunakan JavaScript. Ini menurut saya keren banget. Tuh, jadi silakan kalau kalian mau bikin autocomplete sederhana, gunakanlah input yang menggunakan data list di bawahnya. Dan elemen HTML terakhir yang akan kita coba adalah content editable. Nah, ini sebenarnya bukan elemen HTML, tapi dia merupakan atribut ya, yang dapat memudahkan kita ketika kita mau mengubah isi dari halaman website kita. Ini kepake banget kalau misalnya kita punya fitur artikel atau tulisan di dalam website kita yang kita kasih akses agar adminnya atau seseorang yang sudah login bisa mengubah data mereka secara langsung. Contoh kalau misalnya kita punya sebuah artikel sederhana ya yang ada judul artikelnya begini, lalu ada paragraf. Kita kasih 100 kata misalnya. Gini, ya kalau kita lihat hasilnya. Nah, ini kan seperti ini, biasa aja. Ini nggak bisa kita edit selain kita buka codingannya. Nah, tapi dengan menambahkan sebuah atribut di dalam elemennya yang namanya content editable, ya kalian boleh isi value-nya dengan true, atau kalian bisa hapus aja sama dengan true-nya. Itu sama aja. Ini membuat agar elemen H2 ini nantinya bisa kita edit langsung. Oke, kalau udah di-save, kita kembali ke sini. Sekarang kalau kita klik judul artikelnya, teman-teman bisa lihat sekarang jadi ada editornya. Kita tinggal tulis aja. Nah, tapi memang perubahannya ini tidak persisten ya, tidak permanen. Jadi sekarang udah berubah, kalau misalkan kita refresh, dia balik lagi. Nah, tapi dengan ini, kita nanti bisa menggunakan bantuan JavaScript misalnya untuk membuat isi dari webnya benar-benar berubah secara permanen. Begitu pula untuk paragraf, kita tinggal kasih aja content editable juga. Maka sekarang kalau diklik, paragrafnya bisa kita edit-edit. Seperti ini, judulnya juga seperti ini. Ya, jadi ini adalah sebuah atribut yang menurut saya menarik untuk digunakan ketika kita mau mengubah isi halaman web kita dengan mudah. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi beberapa tag atau elemen HTML5 yang cukup keren yang bisa kita gunakan pada pembuatan aplikasi kita. Kalau misalkan teman-teman merasa butuh untuk menggunakan tag-tag tersebut, silakan pakai untuk project teman-teman masing-masing. Saya yakin pasti ada beberapa dari kalian yang belum tahu atau bahkan belum pernah pakai tag-tag tersebut. Dan dari penjelasannya tadi, mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara pakainya. Ya, dan sebelum kita akhiri videonya, sekali lagi saya mau ucapin terima kasih kepada Niaga Hoster yang udah sponsorin video ini. Dan buat kalian
kalian yang lagi cari-cari web hosting untuk menyimpan website atau web application kalian bisa gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanan hostingnya. Dan jangan lupa saat ini Niaga Hoster lagi ngasih diskon yang cukup besar sampai dengan 75% untuk layanan web hostingnya. Dan kalau kalian berlangganan minimal selama 1 tahun, itu kalian sudah dapetin nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri dan juga HTTPS. Dan kalau misalkan kalian mau dapetin lagi diskon sebanyak 10% untuk layanan web hostingnya, kalian bisa masukkan kode kuponnya WP Unpas saat kalian check out. Oke, jadi sekali lagi itu aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandi Kagali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.